Jelas. Jadi jemaat dibangun. Oh, itu maksudnya. Ini dibangun. Dibuat mengerti dari yang tidak mengerti. Bukan dikacaukan. Ini udah salah kaprah. Dianggapnya kalau semua secara korporat bersuara, bahasa roh, maka membangun jemaat secara spiritual katanya. Ngerasain gitu kan, ada satu spiritual gitu kan. Blablabla, semua ngoceh begitu gitu kan. Jadi ada satu spiritual, kata itu membangun. Enggak. That's wrong. Kalau yang kayak gitu, ini bertentangan dengan Alkitab. Jangan marah sama saya gitu ya. Marah sama saya, marah sama Tuhan. Karena Alkitab yang mencatat demikian, bukan saya. Saya hanya menyampaikan apa yang dimaksudkan oleh Alkitab, supaya kita tidak lagi gitu ya, terjebak di dalam pengajaran-pengajaran dunia yang sudah masuk di dalam mimbar-mimbar gereja saat ini. Shalom, selamat malam teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan pada malam hari ini, saya kembali menyapa kita semua di dalam acara recovery. Kita tetap di rumah saja, kita tetap menjalankan protokol kesehatan, kita tetap masih melawan COVID gitu ya. Dan pada malam hari ini kembali saya menyapa, biarlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini juga memberikan kita satu kehangatan tersendiri untuk hati kita bisa dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga di dalam hidup kita, kita memiliki iman oleh karena kita mengerti akan kebenaran itu sendiri, ya. Jadi pada kesempatan malam hari ini, saya menyapa kita semua untuk tetap di rumah saja dan ngopi di rumah saja. Saya akan coba mulai di dalam pembahasan, melanjutkan pembahasan bahasa roh ya. Jadi di konten-konten sebelumnya kita sudah bahas mengenai beberapa poin mengenai karunia bahasa roh, dan akhirnya kita sampai di pada paragraf yang dimana kita akan membahas peraturan ya, beberapa peraturan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus di dalam 1 Korintus 14, peraturan dalam pertemuan jemaat. Tetapi saya akan menitik beratkan kepada pokok pembahasan kita, rangkaian mengenai hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, lalu singgung karunia roh, lalu bahasa roh, lalu sekarang juga terkait dengan peraturan terkait dengan bahasa roh tadi ya. Jadi lebih komprehensif, mudah-mudahan ini menjadi satu benang merah yang mungkin nggak lengkap-lengkap sekali, tetapi paling tidak menjadi acuan bagi setiap kita kaum awam untuk mengerti, oh seperti ini loh. Nah, inilah pernyataan Allah yang dimana Rasul Paulus selalu mendengungkan jauh lebih baik, jauh lebih mulia jikalau engkau bernubuat ya. Ini harapan daripada Rasul Paulus. Dan sebelum kita mulai, saya akan berdoa terlebih dahulu buat setiap kita. Sebelum saya berdoa, kita mulai recovery dengan menyeruput kopi di rumah saja. Saya sudah ditemani kopi latte saya. Seruput dulu. Baik, saya akan berdoa buat setiap kita. Tuhan, terima kasih untuk pada kesempatan malam hari ini kembali kami boleh dipertemukan dengan kebenaran firman Tuhan. Hangatkan iman kami dengan kebenaran-Mu. Bakar kembali Tuhan, panaskan hati kami Tuhan, agar kami boleh terus semakin hari harum Tuhan untuk pelayanan kami, hidup kami dipersembahkan kepada Tuhan karena kami mengerti, sehingga hidup yang kami jalani, ibadah yang kami jalani Tuhan setiap harinya di dalam kehidupan kami, biarlah itu seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, hamba-Mu terbatas, tapi yang mau percayakan kuasa Roh Kudus-Mu yang tidak pernah dibatasi oleh hal apapun. Kiranya malam hari ini mengurapi setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menerima berkat
daripada kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Amin. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu di dalam 1 Korintus 14, ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-28 ya. Jadi saya akan bacakan 3 ayat ini, kita akan coba telaah. Sekali lagi di dalam peraturan dalam pertemuan jemaat, saya pada kesempatan ini hanya menitik beratkan kepada perihal tema terkait dari konten sebelumnya, yaitu bahasa roh gitu ya. Sekarang kira-kira aturannya nih, sistemnya gitu ya, supaya gereja, persekutuan atau ibadah ini tidak terkontaminasi oleh ajaran-ajaran dunia yang masuk di dalam persekutuan orang percaya ya. 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 28, demikianlah firman Tuhan. Peraturan dalam pertemuan jemaat. Jadi, bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. 2. Yang seorang mazmur, ya, yang lain pengajaran, atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus digunakan untuk membangun. Ayat 27. Jika ada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat, dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Nah, satu persatu kita akan coba bahas. Ada hal-hal yang kita bisa lihat bahwa ciri-ciri gitu ya, bagaimana ketika di dalam mempergunakan, jadi sepertinya kita memperalat ya, enggak. Jadi ketika karunia bahasa roh itu ada gitu ya, tetapi bagaimana akhirnya kita memperlakukan karunia yang Tuhan berikan, yang adalah berupa bahasa roh misalnya. Emang di Alkitab juga saya percaya ada karunia bahasa roh, tetapi kita harus dengan seksama, bijaksana melihat ini dengan jernih, dengan secara utuh, sehingga kita tidak asal berkata-kata atau asal saja memperlakukan bahasa roh atau karunia Allah ini yang sungguh-sungguh gitu ya, akhirnya salah kaprah gitu ya. Nah, coba kita perhatikan. Bila mana kamu berkumpul, jadi dalam satu persekutuan, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, jadi ada pujian. Yang lain, nah ini disejajarkan, jadi ada dua pokok hal gitu ya. Yang pertama, mazmur, pujian, penyembahan. Kedua, pengajaran, ini disejajarkan dengan atau penyataan Allah, atau disejajarkan lagi dengan karunia bahasa roh, dan disejajarkan lagi karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ya. Jadi artinya apa? Ada pujian penyembahan, ada khotbah kira-kira, yaitu pernyataan Allah. Ada kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, yang dimengerti oleh orang yang berkumpul. Karena pada waktu ada pernyataan Allah atau bahasa roh, atau menafsirkan bahasa roh. Nah, semuanya ini dipergunakan untuk apa? Membangun. Ingat, membangun di sini bukan berarti memotivasi gitu ya. Saya nggak bilang motivasi itu sesat, tidak. Membangun itu bukan ya kamu bisa gitu kan, atau ya kamu Tuhan mengasihi kamu seperti itu gitu kan. Membangun seperti itu ya. Bukan seperti itu saja. Jadi hanya banyak orang udah salah juga gitu ya dalam kata membangun ya. Encourage gitu ya, membangun. Benar gitu ya, kalau kita bicara misalnya, iya kamu bisa, kamu nggak terpuruk, kamu harus begini, kamu adalah anak Allah, kamu itu bukan misalnya budak gitu kan, kita adalah orang yang sudah menerima kasih karunia anugerah daripada Tuhan. Boleh, it's okay gitu loh. Tetapi sering kali banyak kita jumpai, jadi ada pengajaran-pengajaran dunia yang masuk di dalam gereja Tuhan. Jadi sifatnya motivasi secara duniawi, ya.
Pengajaran dunia memotivasi ketika kita masuk dalam satu seminar motivator, berbicara, menggebu-gebu, lalu membakar emosi kita semua, lalu kita itu seakan-akan memiliki spirit yang berbeda, dibangun gitu loh. Yang dibangun di sini bukan demikian ya, di dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya, bukan sekedar demikian. Ini terlalu receh, terlalu rendah gitu ya. Saya coba ingatkan kembali pada waktu itu kita sudah bahas di beberapa pertemuan di dalam pasal 14 ini di awal-awal. Ya, di awal-awal. Saya coba kutip saja di ayat kelima, pasal 14 ayat 5. Aku bersuka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Ya. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya. Sehingga jemaat dapat dibangun. Kecuali ada yang menafsirkan bahasa roh. Waktu ditafsirkan, maka itu adalah pernyataan Allah. Yang dimaksud dibangun ini, jemaat dibangun gitu ya, adalah untuk mengerti kebenaran. Ingat pada waktu Petrus berkhotbah ketika hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan, diturunkan, maka pada waktu itu Petrus berkhotbah bukan dengan bahasa roh. Bahasa yang dikaruniai oleh Allah, yaitu dia berbahasa yang dimengerti oleh orang lain. Di situ para rasul diberikan bahasa-bahasa yang mungkin dia nggak pernah ngeles gitu ya, nggak pernah belajar. Tapi Tuhan melalui kuasa Roh Kudus memampukan mereka sehingga mereka bisa berbicara dengan bahasa lain yang dimengerti oleh orang lain dari suku bangsa lain. Ya, dia memberitakan mengenai perbuatan-perbuatan Allah. Ini bicara penginjilan, bicara mengenai Kristus. Lihat khotbah Rasul Petrus pada waktu hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Membangun jemaat. Hari Pentakosta maka gereja dibangun, jemaat mula-mula. Di situ salah satu adalah pengajaran rasul-rasul. Artinya apa kalau belajar pengajaran? Ya supaya dibangun itu maksudnya dibuat mengerti. Yang dimaksud dibangun di sini adalah dibuat dimengerti, bukan disemangatin, dimotivasi. Bukan itu yang dimaksud dibangun. Kita sudah salah kaprah gitu loh. Jadi banyak mimbar-mimbar Tuhan membangun itu maksudnya memotivasi gitu loh. Membangun di sini artinya membuat mereka mengerti dari tidak mengerti, lalu buat mereka dimengerti. Dibangun iman mereka dengan sebuah pengertian bahwa mereka mengerti siapa Kristus. Mereka lebih mengenal kebenaran. Ini namanya dibangun. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Disinilah kita membangun iman jemaat. Yaitu apa? Kebenaran firman Tuhan. Ini yang seringkali kata membangun di sini sudah salah kaprah di dalam gereja-gereja saat ini. Ya. Sekali lagi, saya tidak benci dengan motivasi. Saya suka dengan para motivator ketika masuk seminar gitu ya. Saya suka gitu ya dengan motivasi. Tetapi ketika kita bicara gereja Tuhan, ketika kita bicara persekutuan dengan Allah, kita nggak bisa bilang membangun itu dengan cara dunia mengajar. Lihat bagaimana cara Tuhan menginginkannya. Apa itu yang dimaksud dibangun yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Yaitu apa? Dibuat mengerti kebenaran. Ini namanya membangun jemaat. Kalau ketika ada orang berbahasa roh gitu ya. Lalu ketika itu tidak ada yang dibangun. Tidak ada yang dibuat dimengerti. Kalau misalnya bahasa roh gitu ya. Persekutuan tertentu memperoleh karunia bahasa roh. Lalu mereka berbahasa roh gitu kan. Mereka merasa ada satu spirit yang bakar. Itu nggak ada bedanya dengan motivasi yang dilakukan oleh para motivator ketika mereka melakukan seminar motivasi. Digairahkan gitu loh. Bedanya mereka dengan bahasa yang dimengerti. Misal, ayo pagi gitu kan. Bisa. Selamat malam, pagi. Jawabnya gitu kadang. Jadi semangat gitu ya. Hal-hal demikian.
I am the successful gitu kan, teriakan pengking memotivasi diri gitu ya, confess gitu ya. Kadang seperti itu gitu loh, sama seperti pengajaran dunia. Lalu ketika kita berbahasa roh misalnya ya, lalu kita melihat spirit yang semua kayaknya spiritnya itu ada sekali. Saya ketika berada dalam persekutuan itu, saya disemangatkan spiritnya. Pertanyaan saya, apa bedanya dengan motivasi yang ada di luar sana? Ketika saya tidak berasa, nggak ngerti apa-apa ketika dalam persekutuan itu. Motivasi masih mending ngerti gitu ya. Oh, kita mesti gini, kita adalah bisa, kita adalah pribadi gitu kan yang mampu, kita adalah manusia yang diciptakan Tuhan dengan segala akal budi. Nah, itu masih dimengerti. Waktu bla 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 bla, apa yang saya bangun? Wah, motivasi spiritnya. Apa beda dengan dunia? Dunia aja masih dimengerti. Bayangkan ya, apa yang mereka bangun? Kalau begini caranya, nggak ada yang dibangun. Coba kita perhatikan lagi. Jika ada ayat 27 yang berkata-kata dengan bahasa roh, ini ada. Biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang ya. 2 atau 3 orang. Seorang demi seorang. Dan harus ada seorang lain yang menafsirkan. Seorang demi seorang dan ada yang menafsirkan. Seorang demi seorang dan ada yang menafsirkan. Nggak rame-rame langsung gitu loh maksudnya. Kebayang ya. Tapi yang terjadi dalam gereja sekarang saat ini apa? Kita nggak ngerti sama sekali ngomong apa. Bayangkan. Rasul Paulus bilang, oke, ada seorang demi seorang, bergantian maksudnya nih. Dan ada seorang yang menafsirkan. Supaya mengetahui waktu si A berbahasa roh, lalu kita diam yang lain. Lalu si B berbahasa roh, lalu kita dengarin. Lalu si C, dia menafsirkan apa yang dikatakan oleh si A dalam bahasa roh dan si B dalam bahasa roh, maka jemaat dibangun. Tidak mengerti, dibuat mengerti. Ini maksudnya. Gak rame-rame gitu loh. Saya kutip lagi di ayat terakhir, ayat 40 di dalam paragraf pasal 14 ini. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Dikunci lagi. Bayangkan kalau ada puluhan, ratusan, bahkan jemaat gitu ya, berkata-kata demikian, lalu tidak dimengerti satu dengan yang lainnya. Saya mau dengerin siapa ini, semuanya berbahasa roh. Saya jadi kacau, nggak ngerti nih. Oke, saya mau dengerin, misalnya saya yang bisa tafsir, misalnya gitu ya. Karena si A ngomong, si B ngomong, si C jadi bingung. A ngomong, si B ngomong. Sama seperti kita lah. Misalnya kita ini translator gitu ya. Ada orang Chinese datang gitu ya. Ke Jakarta bertemu dengan pebisnis Amerika. Kita bisa mentranslatekan antara bahasa Mandarin dengan Amerika. Supaya mereka bisa berkomunikasi. Supaya mereka saling mengerti. Oke? Kita translatein, saya sebagai translator. Tapi dua-duanya ngoceh, saya tuh pusing gitu loh. Mereka, gimana saya mau menerjemahkannya? Ini belum selesai ngomong, ngoceh, kocok lagi, dia bocor, semua ribut gitu kan. Saya mau gimana? Ya kan? Belum lagi misalnya yang lain, bayang nggak ya? Ini satu bahasa Mandarin belum selesai gitu kan. Tayocin, Heupungsan, Pigi, aduh, ini nggak ngerti gitu kan, nama-nama obat gitu ya. Terus yang bahasa Inggris ngomong lagi gitu kan, did you know I am, who I am, nggak ngerti. Jadi semua berbenturan. Nah kita bingung kan, kita mau ngomong apa? Nggak ngerti. Nah kenapa? Roh Kudus itu, kalau itu karunia bahasa roh, maka harus tertib, harus sopan, dan satu demi satu. Sama seperti orang berbicara. Oke. Anda pakai berbahasa roh silakan. Yang lain diam dulu. Biarkan dia berbicara. Satu lagi mau bicara silakan. Biarkan dia bicara dulu dalam bahasa roh. Supaya kita paham. Lalu muncul satu orang yang menafsirkan. Oh,
Si A mengatakan demikian, bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakan segalanya, langit dan bumi dia ciptakan, misalnya gitu kan. Lalu si B, dia terjemahkan lagi gitu kan. Dialah Allah yang harus kita puji, dia layak kita puji gitu kan. Itu jelas. Jadi jemaat dibangun, oh itu maksudnya. Ini dibangun, dibuat mengerti dari yang tidak mengerti. Bukan dikacaukan. Ini udah salah kaprah. Dianggapnya kalau semua secara korporat bersuara bahasa roh, maka membangun jemaat secara spiritual katanya. Ngerasain gitu kan, ada satu spiritual gitu kan. Blablabla, semua ngoceh begitu gitu kan. Jadi ada satu spiritual, kata itu membangun. Enggak. That's wrong. Kalau yang kayak gitu, ini bertentangan dengan Alkitab. Jangan marah sama saya gitu ya. Marah sama saya, marah sama Tuhan. Karena Alkitab yang mencatat demikian, bukan saya. Saya hanya menyampaikan apa yang dimaksudkan oleh Alkitab, supaya kita tidak lagi gitu ya, terjebak di dalam pengajaran-pengajaran dunia yang sudah masuk di dalam mimbar-mimbar gereja saat ini. Supaya kita bisa hentikan, apalagi generasi saat ini. Yuk, kita udah mulai pintar lah. Kita anak milenial ya, udah melek firman gitu ya. Ya saya berharap gitu ya, kita harus memiliki keberanian untuk seperti para rasul, keberanian untuk menyatakan kebenaran. Karena hari Pentakosta sudah dicurahkan Roh Kudus untuk supaya memiliki keberanian, salah satu yang untuk apa? Menyatakan pernyataan Allah. Kita sudah tidak boleh lengah dengan hal-hal demikian. Saya mengajak buat setiap rekan-rekan, kaum awam, melek firman. Jangan terjebak. Mari, kita mesti sadar. Kalau kita sudah di dalam satu arus yang salah, yuk kita berbenah. Kita benarin. Jangan sampai generasi di bawah kita terus-menerus tergerus dengan pengajaran yang begitu bertentangan dengan firman Tuhan. Mungkin pada malam hari ini nggak suka dengan saya gitu ya, karena ya silakan saja. Kalau nggak suka dengan saya, ya nggak suka dengan firman Tuhan. Musuhnya Tuhan, bukan saya. Nggak peduli gitu ya. Musuhnya dengan Tuhan kita. Hati-hati, kita kaum awam melek firman. Coba kita lanjutkan. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, kalau nggak ada yang nafsirin gitu ya, hendaklah mereka berdiam diri. Jangan ngomong kalau nggak ada yang nafsirin. Di dalam persekutuan gitu yang rame ya, engkau nggak ada yang nafsirin. Ternyata waktu kamu bahasa roh, terus nggak ada yang nafsirin kamu diam. Ya. Kamu diam. Hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada diri sendiri dan kepada Allah. Dalam hati saja. Karena nggak ada yang nafsirin. Mengapa hal ini dibikin seperti ini gitu kan? Inilah Roh Kudus. Inilah karunia bahasa roh. Ketika engkau benar-benar memiliki itu, tapi tidak ada yang menafsirkan, it's okay. Engkau berdiam, engkau berkata-kata dengan Allah sendiri. Supaya engkau tidak menjadi bagian daripada tanda petik bangku bagi kuasa gelap untuk mendompleng dia bertata di dalam persekutuan itu lewat apa? Perkataan-perkataan yang dia pikir bahasa roh. Misalnya, saya ambil contoh gitu ya. Misalnya saya ini punya karunia bahasa roh misalnya. Janganlah ya. Misalnya si A tadi ya, punya karunia bahasa roh dan si B ya. Dia punya karunia bahasa roh. Saya nggak punya, ya. C-nya nggak ada. Pada waktu itu nggak ada yang nafsirin, ya kan? Nah, pada waktu itu hanya si B doang. Si A juga nggak hadir pada waktu itu. Saya tahu nih, si B punya, gitu kan? Tapi karena nggak ada yang nafsirin, dia harus berdiam diri. Dia tahu nih C nggak ada yang nafsirin saya. Semua nanti bingung, nggak dibangun malah. Dia harus berdiam diri saja. Mengapa demikian? Karena bisa saja waktu dia bicara, si B misalnya yang punya karunia bahasa roh tadi, lalu saya di sebelahnya. Saya sosokan gitu loh. Saya nih jadi latah. Dia berbicara gitu kan. Lama-lama saya pikir, wah saya bisa juga nih. Dia lama-lama saya laku. Lama-lama laku gitu ya. Jadi dia lama-lama saya lama-lama laku gitu ya. Yang lain wah berasa nih saya juga bisa nih gitu. Saya malu masa saya nggak dapat karunia bahasa roh sih. Kok si Hengki bisa, kayaknya kemarin-kemarin ini nggak bisa, kenapa dia sekarang bisa, gitu kan? Karena di sebelahnya berasa pede ada kuasa Roh Kudus.
kayaknya ketransfer. Nah, sebelahnya dia lagi, yang sebelah kanannya lagi berasa begitu juga. Padahal nggak punya karunia itu. Kacau ini semua. Gawat. Kebayang ya. Sekarang tuh udah kayak begitu. Kita tahu lah dalam beberapa gereja. Kalau kita tanya ya, kalau kita boleh jujur gitu kan, seberapa banyak yang benar-benar benar gitu ya, mendapatkan karunia bahasa roh. Seberapa banyak dari persekutuan itu. Kalau dibandingkannya dengan jumlahnya ya, saya yakin dan percaya yang benar-benar dapat karunia bahasa roh itu sedikit. Yang ikut-ikutan banyak pasti, tumpah pasti. Yang latah, tanda petik gitu ya, kalau yang latah bahasa roh ya, itu banyak pasti gitu loh. Jadi jangan sampai kita tertipu dan terjebak di dalam fenomena demikian. Sebenarnya konten ini juga sudah banyak diupload oleh para hamba-hamba Tuhan yang lain gitu ya. Saya menyegarkan kita kembali saja gitu ya. Saya rasa mungkin hal-hal demikian harus kita menjadi bijaksana untuk kaum awam secara khusus. Jangan sampai terjebak. Ingat, jangan sampai terjebak di dalam fenomena gereja-gereja yang melakukan hal demikian. Karena bertentangan dengan Alkitab. Ya. Nanti teman-teman boleh protes gitu kan, lihat saja gitu kan di Alkitab dalam 1 Korintus 14 gitu ya. Di situ mengenai peraturan dalam pertemuan jemaat ayat 26 sampai 40 juga bahas saja gitu ya. Nah, saya coba kembali, saya respect ya dengan orang yang punya karunia bahasa roh. Respect ya. Saya coba kita loncat saja gitu ya di ayat 39 karena sekali lagi saya hanya menitik beratkan kepada tadi tematik kita gitu kan, tema-tema kita. Kita coba lihat di ayat 39 saya akan bacakan buat setiap kita di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-39. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Ya, di akhir daripada pasal ini selalu merujuk lagi. Tadi di awal juga mulia bernubuat gitu ya. Dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kita nggak melarang. Saya nggak pernah mau melarang. Tapi pertanyaan saya, apakah orang itu ya yang katanya punya karunia bahasa roh, dia tahu itu benar-benar memiliki karunia bahasa roh? Terus apakah dia menuruti sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ketika dia harus memperlakukan karunia roh yang adalah milik Tuhan, bahasa roh salah satunya, sesuai dengan aturan firman Tuhan itu sendiri. Kalau saya mendapat karunia roh yang adalah bahasa roh, tapi saya tidak memperlakukannya sesuai dengan firman Tuhan, saya sanksi. Saya ini punya bahasa roh atau tidak? Saya dapat karunia bahasa roh ini atau tidak? Kalau kita mengetahui, maka kita akan ikutin. Oh, seperti ini. Seorang demi seorang. Nggak boleh rame-rame. Oke, nggak ada yang nafsirin. Saya diam. Saya bicara dengan Allah. That's it. That's it. Itu tandanya kita mengetahui. Nggak mungkin kan orang dapat karunia bahasa roh, misalnya yang sejati, tapi dia menentang peraturan firman Tuhan. Nggak pernah. Karena roh yang sama. Roh Kudus adalah oknum ketiga daripada Allah. Firman Tuhan, Kristus, ini perkataan Allah. Nggak mungkin mereka saling bertentangan. Jadi, teman-teman mesti melek firman Tuhan ya. Sadar, sekarang sudah mulai paham. Kalau teman-teman berasa, aduh ini kayaknya saya mencari-cari, tidak pernah mencari-cari. Ya, tidak pernah mencari-cari. Dalam arti mencari-cari di sini, mencari kesalahan beberapa gereja. Tidak, oknum gereja, oknum para pengerja, oknum hamba Tuhan. Kita harus punya keberanian menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Wah, menghakimi ya. Lah, kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan, maka kebenaran itu yang sebenarnya menghakimi orang tersebut. Bukan saya. Siapa saya menghakimi? Apalagi hamba Tuhan, tanda petik gitu ya.
Tapi kalau bukan hamba Tuhan yang benar mah, kita harus lawan. Lawan bukan berarti kita mau musuhin, bukan. Lawan pengajaran sesat. Lawan ajaran-ajaran yang bertentangan di dalam Alkitab. Ini loh, Rasul Paulus berjuang menjaga domba-dombanya. Bukan untuk maksud apapun. Cari popularitas ngapain? Domba milik Tuhan. Siapa kita? Kita pengerjanya doang. Nah, saya berharap malam hari ini kita semua dapat disegarkan kembali, walaupun dengan suasana yang santai gitu ya. Tetapi tidak pernah mengurangi bobot dari pembelajaran firman Tuhan kita setiap kalinya kita belajar. Saya akan tutup di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa untuk kami boleh kembali disegarkan iman kami. Bapa mau berdoa agar domba-dombamu sungguh benar-benar Engkau pelihara dengan bimbingan dan tuntunan daripada firman Tuhan. Sehingga mereka tidak terjebak di dalam sebuah fenomena yang dirasa memiliki pengertian yang berbeda dari firman Tuhan. Kata membangun definisi yang juga berbeda di dalam kata membangun yang sebagaimana mestinya yang Tuhan inginkan, yaitu iman kami, jemaat Tuhan dibangunkan oleh pengertian akan firman-Mu, bukan tidak mengerti. Tuhan, hamba berdoa menyerahkan semua jiwa-jiwa dalam tangan Tuhan untuk Tuhan ubahkan. Tolong kami ya Bapa, kami yang rentan, mudah sekali ditipu. Di dalam nama yang kudus, hamba menyerahkan waktu ke depan dalam tangan Tuhan untuk Engkau memberkati kami semua. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Dan seperti biasa, ngopi di rumah saja, seruput dulu kopinya. Ingat ya, melek firman Tuhan. Jangan sampai ditipu.